Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita memahami firman Allah surat An-Najmi ayat 43. Surat An-Najmi surat ke-53 ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah menjadikan manusia tertawa dan menangis. Tertawa dan menangis jelas bedanya pada wajah yang bersangkutan. Tatkala dia tertawa dan tatkala dia menangis. Pada orang yang sama, kalau difoto, divideokan atau dihadapkan dengan cermin, maka jelas bedanya. Tertawa dan menangis ya asli datang dari Allah, tidak bisa dicegah oleh siapapun. Tampilannya sama, tertawa orang dahulu dengan tertawa orang sekarang sama. Begitu juga menangis orang dahulu dengan sekarang sama. Cara menangis orang Amerika dibanding dengan orang Australia juga tidak ada bedanya. Jadi sama model tertawa dan menangis itu. Oleh sebab itu, tidak perlu belajar tertawa ala negara sesuatu. Misalnya orang Padang ingin pula bagaimana orang Batak tertawa, tidak usah dipelajari karena modelnya sama. Begitu juga sebaliknya. Kalaupun berbeda itu soal mungkin tingkat kebersihan. Kalau orang Islam kan mulutnya idealnya itu bersih, karena di samping gosok gigi juga berkumur-kumur setiap berwudu. Satu kali berkumur-kumur, dalam penelitiannya Profesor Plinius, seorang bakteriolog, ditampung air kumur-kumur itu tidak kurang 40 miliar bakteri. Karena sebentar lagi kita juga akan puasa, mari dipahami berkumur-kumur di siang hari Ramadan bukan makruh, tapi sunnah. Nabi tetap berkumur-kumur, bahkan bersiwak sekalipun sedang berpuasa. Yang tidak boleh itu berkumur-kumur berlebih-lebihan. Lalu dia ambil air masuk mulut tuh, sampai basah, mengalir air ke kerongkongan lebih dalam, lalu ditelan sedikit. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau hanya berkumur-kumur secara normal itu bagus, sehingga mulut jelang tengah hari itu sudah bau. Anda berkumur-kumur waktu salat zuhur, bicara satu sama lain agak dekat ya, 30 cm atau setengah meter, itu baunya menyerang. Moga-moga dengan berkumur-kumur mulut lebih segar, mau baca Quran, berzikir, mulut ya lebih menenggang aromanya. Bayangkan pula kalau sampai asar tidak juga berkumur-kumur, itu baunya sudah minta ampun. Nah, jangan orang misalnya kalau bicara kita agak dekat,
orang tampak gelisah sebenarnya oleh serangan bau mulut. Jadi bukan makruh, karena saya dari kecil sudah sering mendengar, bahkan sampai di Padang pun ada juga di antara guru masih ada berpendapat kalau Mbak Ustaz ya nak kukumui dong. Ada yang berpendapat seperti itu, ya boleh sajalah. Kembali kepada judul tertawa dan menangis. Maksud saya begini, orang yang tak gosok gigi dia tertawa, dengan orang yang rajin gosok gigi pasti tingkat kecerahannya berbeda. Begitu juga misalnya orang menangis yang tak pernah cuci muka dengan orang menangis yang sering cuci muka, diantaranya sering beruduk, tentu warna tangisnya itu terlihat akan berbeda lah. Orang bacilapui dengan orang yang bersih, tangisnya itu hanya berbeda pada kecerahan atau kegelapan wajah. Sampai begitu ajaran Islam, tertawa dan menangis diungkap dalam Al-Quran. Didahulukan kata tertawa. Ini suatu metode, berikan dulu kabar gembira. Memang dalam Al-Quran ada didahulukan berita neraka baru surga, tapi kebanyakan surga dulu baru neraka. Ayat yang pendek ini diberitakan tertawa dulu baru menangis. Orang tertawa sendirian jangan dikatakan gila. Mungkin ada yang terfikir, terkenang masa lalu, sangat lucu, lalu dia tertawa sendirian. Ini pun pernah terjadi pada diri Umar bin Khattab. Apabila dia ingat memakan Tuhan, karena Umar ini cerdas, mandiri, dia tidak mau meminjam Tuhan orang, dia buat Tuhan sendiri. Dari adonan terigu, ada juga disebut dari kurma yang disusun. Sudah selesai Tuhan dia bentuk, perutnya lapar, kalau pulang cukup jauh. Orang nado manggaleh, nado kantin kayak begini. Cerdasnya muncul, lalu dia makan Tuhan yang dia buat itu. Kalau itu teringat, tatkala dia sendirian, dia tidak bisa menahan tertawa. Betapa lucunya dia memakan Tuhan yang dia buat. Tapi sebaliknya, bagaimana bodoh jahiliyahnya dia Umar bin Khattab, tatkala dia mengubur anaknya hidup-hidup dengan seni yang tinggi, ayo nak kita main dan seterusnya lah, anaknya mengikuti. Tapi hatinya pedih. Waktu anaknya mengusap jenggot ayahnya ada pasir, sebenarnya Umar tak tahan, tapi apa boleh buat, jahiliyahnya lebih kuat waktu itu. Ya dikubur anaknya hidup-hidup. Kalau itu terkenang, dia tidak bisa menahan tangis, walaupun dia dengan kesendiriannya. Ada juga orang menangis, misalnya bapak anak wisuda, waktu diumumkan oleh MC, anak beliau disebut nilai tertinggi, cum laude, mengalahkan yang lain. Beliaulah menangis. Menangis suami istri, kok menangis? Terharu, penuh syukur. Itu membuat orang menangis adalah dari Allah. Jadi kalimatnya wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan manusia tertawa dan menangis. Tatkala seorang menangis, jangan dilarang, jangan menangis. Jangan dilarang, biar sajalah dia menangis dulu. Sesudah menangis hatinya lega, racun-racun matanya keluar, kalaupun ada lemak-lemak yang mengganggu, itu terangkat oleh air mata yang panas. Sudah menangis, penglihatannya agak terang sedikit, dan banyak lagi hikmahnya. Sekira itu silakan didalami menurut tafsir surat An-Najmi ayat 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.